Pernah tidak kamu merasa hidup di dalam sebuah anomali matematika yang tidak masuk akal? Tanggal 25 gaji masuk, notifikasi transfer terasa seperti sinyal kemenangan, dompet digital mendadak berani bernapas lega. Tapi anehnya, baru masuk tanggal 10, saldo sudah kembali ke setelan pabrik, nol besar. Padahal tidak merasa beli barang mewah, tidak ada cicilan mobil baru, tidak ada liburan ke luar negeri. Rasanya uang itu tidak dipakai, tapi tetap hilang. Ini bukan sulap, ini tragedi finansial yang dialami jutaan orang setiap bulan. Yang bikin sakit bukan cuma saldonya, tapi sensasinya. Rasanya seperti kerja keras seharian, pulang malam, lalu hidup berjalan di tempat, seperti lari di treadmill, keringat keluar, napas habis, tapi posisi tidak pernah maju. Kita capek bukan karena kurang usaha, tapi karena tidak tahu kemana hasil usaha itu pergi. Uang masuk, keluar, lalu lenyap tanpa jejak, dan ketidaktahuan itulah yang paling menyesakan. Biasanya kita mencoba menenangkan diri dengan harapan palsu. Download aplikasi pencatat keuangan yang tampilannya rapi dan penuh warna. Hari pertama semangat, hari kedua masih disiplin, hari ketiga mulai lupa, hari keempat sakit hati lihat grafik pengeluaran merah semua. Atau bikin janji heroik, bulan ini puasa jajan, stop kopi, stop nongkrong, yang biasanya runtuh begitu ada ajakan sederhana dari teman atau diskon dadakan di layar ponsel. Bukan karena kita lemah, tapi karena solusi itu tidak pernah menyentuh akar masalahnya. Jadi berhenti menyalahkan diri sendiri. Ini bukan soal kurang niat, bukan juga soal mental lemah. Masalahnya ada di sistem, bukan di karakter. Cara kita menyimpan dan mengalirkan uang saat ini ibarat wadah yang terlihat utuh dari luar, tapi bocor halus di dalam. Di Duitmologi kali ini, kita tidak akan menggurui soal hemat, kita akan membedah keuanganmu dengan pendekatan engineering, menggunakan analogi gelas bocor untuk menemukan pengeluaran gaib yang membuatmu selalu merasa miskin padahal sudah bekerja keras. Selama ini kita dicekoki satu ilusi yang terdengar logis tapi berbahaya. Kalau masalah uang selesai, maka hidup aman. Narasinya sederhana, gaji naik, stres turun. Tapi realitanya tidak pernah sesederhana itu. Faktanya, saat gaji naik, standar hidup ikut naik. Dari kos pindah ke apartemen, dari motor ke mobil, dari kopi saset ke kopi artisan. Bukan karena kita jahat pada diri sendiri, tapi karena otak manusia cepat beradaptasi. Inilah jebakan hedonic treadmill, berlari lebih cepat hanya untuk tetap di tempat yang sama. Masalahnya menjadi lebih serius ketika kenaikan income tidak dibarengi perbaikan sistem. Menambah gaji saat kebiasaan finansial masih bocor, itu seperti menuangkan air deras ke gelas plastik yang sudah retak. Airnya memang banyak, tapi bukan mengisi, malah mempercepat kehancuran. Uang yang lebih besar hanya membuat kebocoran makin deras dan makin sulit disadari. Kita merasa lebih kaya, tapi tidak pernah merasa lebih aman. Di titik ini, kita perlu ganti cara pandang. Uang itu bukan soal seberapa besar masuknya, tapi seberapa lama ia bisa bertahan. Uang bersifat cair, dan semua yang cair akan selalu mencari celah terendah untuk keluar. Tugas kita bukan sekadar jadi pencari uang, tapi menjadi insinyur sistem keuangan pribadi. Fokus utamanya bukan menambah aliran, tapi menutup kebocoran. Retention lebih penting daripada sekadar income. Sekarang bayangkan keuanganmu sebagai sebuah gelas kaca bening, dari kejauhan terlihat kokoh, bersih, dan layak dipakai. Tapi ketika kita zoom mendekat, bukan dengan mata telanjang, tapi dengan mikroskop, terlihat retakan-retakan halus di bagian dasar. Retakan ini tidak meledak, tidak bersuara, tapi meneteskan air emas tanpa henti, siang dan malam. Inilah yang membuatmu merasa uang selalu habis tanpa pernah tahu penyebab pastinya. Inilah yang kita sebut pengeluaran gaib. Retakan pertama adalah yang paling licik karena bekerja secara otomatis. Ini bukan pengeluaran besar yang terasa menyakitkan, tapi potongan kecil yang tidak pernah kita sadari. Biaya langganan aplikasi, biaya admin transaksi, biaya layanan tambahan yang muncul diam-diam. Nominalnya kecil, jadi otak langsung memberi label aman. Padahal justru karena kecil dan rutin, dia lolos dari radar kesadaran kita. Bayangkan retakan ini seperti lintah kecil saat kamu masuk sungai. Satu lintah tidak terasa sakit, bahkan sering tidak disadari. Tapi masalahnya bukan satu lintah, melainkan banyak. Netflix yang jarang ditonton, Spotify double paket keluarga, aplikasi gym yang sudah tidak pernah disentuh.
Mereka menempel tenang, menyedot darah finansialmu sedikit demi sedikit, bahkan saat kamu tidur. Sekarang kita bicara angka, bukan asumsi. Biaya admin Rp2.500 dikali 20 transaksi sebulan sudah Rp50.000. Tambah 2 atau 3 langganan aplikasi yang sebenarnya tidak dipakai, bisa Rp100.000 lagi. Setahun, kebocoran kecil ini bisa menguap jadi 2-3 juta rupiah. Itu setara tiket pesawat liburan hilang tanpa pernah dinikmati. Dan ini baru retakan yang masih bisa dilihat di mutasi rekening. Retakan berikutnya jauh lebih berbahaya karena ia menyamar sebagai kenyamanan dan sering kita bela mati-matian. Retakan kedua disebut pajak kemalasan, biaya ekstra yang kita bayar karena tidak siap dan tidak merencanakan. Beli air mineral mahal karena lupa bawa botol, pesan makan online lengkap dengan ongkir karena malas masak, naik ojek jarak dekat karena telat bangun. Kita bukan membeli barangnya, kita membayar penalti atas ketidaksiapan kita sendiri. Bayangkan sebuah mesin dengan oli yang kering. Roda giginya tetap berputar, tapi gesekannya tinggi, panasnya berlebihan, dan boros energi. Convenience cost bekerja dengan cara yang sama. Gesekan kecil yang terus terjadi, membakar uang hanya agar hidup tetap berjalan tanpa ribet. Solusinya bukan hidup ribet, tapi membangun sistem persiapan. Membawa kopi dari rumah dibanding beli tiap pagi bisa menghemat ratusan ribu per bulan. Menyiapkan makanan sederhana bisa memangkas ongkir tanpa mengorbankan kualitas hidup. Ini bukan soal pelit, ini soal efisiensi. Sistem yang rapi selalu lebih murah daripada solusi dadakan. Setelah lintah digital dan pajak kemalasan mulai kita sadari, masih ada satu retakan terakhir yang paling sulit ditambal. Karena musuhnya bukan sistem luar, tapi emosi di dalam kepala kita sendiri. Retakan ketiga adalah kebocoran dopamin. Check out barang lucu jam 11 malam bukan karena butuh, tapi karena lelah dan stres. Kita tidak membeli produknya, kita membeli rasa lega sesaat. Dopamin memberi hadiah cepat, tapi tagihannya datang belakangan dalam bentuk saldo yang menipis. Disinilah kita perlu membangun pos imigrasi di otak. Tidak semua keinginan boleh langsung masuk. Setiap dorongan belanja harus menunjukkan paspor, alasan yang jelas, manfaat jangka panjang, dan kesiapan finansial. Logika harus menjadi petugas yang memeriksa, bukan emosi yang membuka palang tanpa tanya. Teknik paling sederhana adalah aturan 72 jam. Masukkan barang ke keranjang tapi jangan bayar. Diamkan 3 hari. Sebagian besar keinginan akan menguap bersama turunnya emosi. Kalau setelah 3 hari masih terasa penting dan masuk akal, barulah itu keputusan sadar, bukan impuls. Dengan menutup 3 retakan ini, lintah digital, pajak kemalasan, dan kebocoran dopamin, kita mulai mengubah keuangan dari sekadar aliran uang menjadi sistem yang bisa dikendalikan. Gelasnya belum penuh, tapi setidaknya tidak lagi bocor tanpa suara. Di titik ini, ada satu jebakan lain yang sering tidak disadari. Setelah sadar banyak kebocoran, sebagian orang berubah arah secara ekstrem. Semua pengeluaran dianggap musuh. Jajan sedikit merasa bersalah, nongkrong dianggap dosa, menikmati hidup terasa seperti kesalahan finansial. Gelasnya memang ditambal, tapi pemiliknya lupa bahwa air itu seharusnya diminum, bukan cuma dijaga. Ini yang disebut cerdas di uang receh, tapi ceroboh di uang besar. Hemat makan sampai kualitas hidup turun, tubuh lemah, pikiran stres, akhirnya sakit. Lalu tabungan yang dikumpulkan dengan susah payah habis dalam sekali rawat inap. Itu bukan pengelolaan keuangan yang pintar, itu hanya menunda kerugian dalam bentuk yang lebih mahal. Pendekatan duitmologi bukan penyiksaan diri, tapi optimasi. Uang bukan untuk disembah atau ditimbun tanpa tujuan, tapi untuk digunakan secara sadar. Kita menambal gelas bocor agar aliran uang bisa bertahan dan dipakai untuk hal yang benar-benar memberi nilai pada hidup, bukan sekadar menghilang tanpa jejak. Kuncinya adalah boros secara selektif. Habiskan uang dengan penuh kesadaran pada hal yang benar-benar penting bagimu, hal yang meningkatkan energi, fokus, dan kualitas hidup. Di saat yang sama, potong tanpa ragu pengeluaran yang tidak kamu pedulikan. Disitulah keseimbangan antara logika dan kenikmatan hidup tercipta. Mari kita rangkum apa yang baru saja kita bongkar bersama. Gelas bocor finansialmu punya 3 sumber utama. Pertama, lintah digital yang menyedot uang lewat langganan dan biaya kecil otomatis. Kedua,
pajak kemalasan yang muncul karena kurang persiapan dan terlalu mengandalkan kenyamanan. Ketiga, kebocoran dopamin, belanja impulsif yang dipicu emosi, bukan kebutuhan. 3 retakan ini kecil, tapi jika dibiarkan, cukup untuk mengosongkan gaji sebesar apapun. Pelajaran terpentingnya sederhana tapi fundamental. Kekayaan tidak ditentukan oleh seberapa deras keran uangmu mengalir, tapi seberapa utuh wadah yang menampungnya. 2 orang dengan gaji sama bisa hidup di realitas finansial yang sangat berbeda, bukan karena satu lebih pintar mencari uang, tapi karena satu lebih cerdas menjaga uangnya tetap tinggal. Sekarang tugas konkretnya, hentikan teori, mulai aksi. Buka mobile banking atau e-walletmu sekarang juga. Cari satu pengeluaran rutin yang terasa tidak penting dan bisa kamu hentikan hari ini. Satu saja sudah cukup. Tulis di kolom komentar, saya berhasil menambal kebocoran dari pengeluaran apa? Langkah kecil ini adalah titik balik sistem keuanganmu. Kalau video ini membuatmu sadar kemana uangmu selama ini menguap dan membantumu menyelamatkan dompet bulan ini, tombol like dan subscribe ada di bawah. Di Duitmologi, kita tidak mengajari cepat kaya. Kita membangun sistem supaya kerja kerasmu benar-benar terasa hasilnya. Sampai jumpa di kelas berikutnya. Salam cuan logis.